Hai guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Seperti biasanya setiap harinya aku update untuk pesan semesta harian. Untuk hari ini hari Minggu tanggal 15 Desember 2024. Perlu aku sampaikan bahwa ini general reading, jadi belum tentu resonate buat semuanya. Jadi bisa cocok, bisa enggak ya. Bisa jadi semua pesan yang aku sampaikan semuanya resonate, mungkin cocok sebagian atau enggak sama sekali. Jadi jika kalian merasa nggak resonate, ambil manfaatnya sebagai hiburan dan motivasi aja. Nah, untuk yang ingin personal reading bisa follow dan DM Instagramku @sandra_gandhi atau bisa cek linknya ada di kolom deskripsi ya. Oke, kita awali untuk pesan healingnya. Hari ini ada pesan healing dari Jagannath, Lord of the World. Oke, kita simak apa pesan healingnya. Jagannath sebagai Lord of the World, dewa dunia. Jagannath yang disembah secara luas baik dalam agama Hindu maupun Buddha, memberikan kekuatan duniawi dan karunia belas kasih. Jagannath dianggap sebagai aspek Bhairava dan aspek Siwa yang kuat oleh para penyembahnya dan merupakan permaisuri tradisional Laksmi. Asal-usulnya yang kuno diselimuti misteri, tetapi ia dianggap sebagai dewa cinta dan kasih sayang yang dapat menyelamatkanmu dari ketergantungan berlebihan pada harta benda. Di India kolonial, Jagannath menjadi simbol bagi umat Hindu tentang pemerintahan sendiri dan kebebasan. Semua patungnya diukir dari tunggul hitam dan tidak memiliki lengan dan kaki. Jadi ini sebagai tambahan wawasan aja ya tentang dewa-dewi yang dipercaya oleh umat Hindu India ya. Kita ambil pesan positifnya aja ya, bukan berarti harus memaksakan diri untuk mempercayai atau mengikuti. Kita ambil pesan positifnya ya. Dan pesan channeling atau disalurkan dari Jagannath, saya ada di dalam semua materi organik termasuk kepala dan hati saya. Jadi carilah saya di dalam dirimu ketika kamu membutuhkan kekuatan pribadi yang besar untuk mengatasi kesulitan material dan fisik. Jika kamu mencari kekuatan duniawi yang besar, mintalah saya untuk memberkatimu dengan kasih sayang terlebih dahulu. Pesan bimbingan dari Jagannath dalam hal percintaan, carilah pasangan sehingga kamu punya waktu sebelum bentar aku ulang ya. Untuk pesan dalam percintaan, berusahalah untuk menemukan cinta dan pengabdian spiritual pada pasangan sehingga kamu memiliki hubungan yang langgeng. Luangkan lebih banyak waktu sebelum berkomitmen pada suatu hubungan. Jadi intinya sih sebelum kamu berkomitmen, luangkan lebih banyak waktu untuk lebih mengenal seseorang ini ya, supaya hubunganmu bisa langgeng. Ini kalau untuk yang single ya. Jika kamu sudah berpasangan, lebih banyak meluangkan waktu untuk pasanganmu ya. Kalaupun kalian LDR ya, lebih banyak untuk berkomunikasi sehingga kamu akan lebih mengerti dia dan hubungan kalian bisa lebih langgeng. Dalam hal rezeki, sebagian besar kebutuhan materialmu akan segera terpenuhi.
Lepaskan keyakinan batin bahwa kamu tidak pantas mendapatkan kelimpahan melalui meditasi dan mantra ya. Jadi kamu yang nggak percaya diri, kamu bisa meditasi, baca mantra atau afirmasi ya, bahwa kebutuhan materialmu akan segera terpenuhi. Kamu pantas mendapatkan kelimpahan. Untuk pekerjaan atau bisnis, sekaranglah saatnya untuk bekerja pada atau di bisnis yang saat ini ya. Daripada memperluas atau mengubah pekerjaan, saat ini fokus aja dengan pekerjaan kamu yang sekarang. Untuk yang lagi atau masih study, jika kamu fokus pada studimu saat ini, kamu akan berhasil. Mempelajari kursus pengembangan dan penyembuhan spiritual akan meningkatkan kekuatan pribadi dan kemampuan belajarmu. Untuk masa depan, mulailah menjalani kehidupan yang sadar secara spiritual sehingga kamu dapat terbebas dari siklus kelahiran dan kematian. Banyak kegembiraan akan datang kepadamu saat kamu terbangun secara spiritual ya. Berkah dari Jaganat untuk menggantikan rasa takut dengan rasa syukur. Jadi namanya kehidupan ada kelahiran, ada kematian. Lepaskan segala rasa takut itu, jalani aja. Oke, kita lanjut untuk pesan semestanya ya. Pesan semesta hari ini. Oke. Ada pesan Yin. Message in the battle. Dan fleksibel ya. Pesan Yin ini lebih coba lebih mengaktifkan energi feminim. Jadi ini tidak ada hubungan sama gender ya, karena gender laki-laki, perempuan ada sisi feminim, sisi maskulin, semua dalam manusia itu ada. Nah, hari ini lebih aktifkan sisi feminim. Nah, sisi feminim atau Yin ini seperti apa? Doa, berjuang lewat jalur langit, afirmasi, law of attraction, visualisasi. Intinya sih less effort dalam action gitu. Jadi lebih ke lepaskan manifestasimu ke langit, tunggu hasilnya, kamu duduk manis sambil menikmati hidup, fokus aja. Ya, kamu bisa dengan cara berdoa, afirmasi, kamu praktek law of attraction ya, praktek loa, bisa visualisasi, kamu tulis jurnal, scripting, apapun itu. Yang penting aktifkan sisi atau energi feminim kamu ya, lebih ke jalur langit. Kamu udah berusaha, kamu udah berjuang, kamu udah lelah terutama secara fisik ya, kamu udah kerja keras. Sekarang waktunya kamu stop untuk overthinking, lepaskan ke langit. Jika sesuatu hal itu memang menjadi hak kamu, rezeki kamu, milik kamu, semua itu akan datang dengan sendirinya ya. Nggak bisa kita memaksakan diri. Yang penting kita sudah bekerja keras, kita udah berusaha. Nah, saatnya sekarang aktifkan energi feminim kamu. Oke. Pesan yang kedua, message in the battle. Hari ini mungkin kamu mendapatkan pesan atau petunjuk-petunjuk. Nah, ini notice, jangan diabaikan. Pesan ini bisa datang di intuisimu. Jadi kamu semacam merasa kayak ada yang menggerakkan gitu ya, atau ada yang membisiki, atau ada yang nyuruh. Nah, itu adalah pesan dari ilahi, jawaban dari segala pertanyaan dan keraguan-raguan kamu. Nah, message ini bisa juga selain datang dari intuisi, tapi suara hati kamu ingin mengatakan apa, mengucapkan apa. Nah, itu juga jangan diabaikan. Tapi bisa juga ketika kamu membaca artikel di situ, ternyata kamu kayak ngerasa klik, relate dengan masalahmu atau situasimu. Nah, itu ya udah, itu pesan buat kamu. Atau bahkan dari lirik lagu atau video motivasi yang kamu baca, kamu dengarkan, kamu lihat. Bisa juga dari general reading yang aku upload ini gitu. Bisa juga berisi pesan-pesan yang ternyata relate dengan situasimu ya. Oke, yang ketiga, fleksibel ya.
Terkadang kita memang perlu mempertahankan prinsip gitu ya dengan teguh gitu. Tapi untuk hari ini semesta berpesan coba lebih fleksibel, jangan terlalu kaku, jangan terlalu egois, mungkin juga jangan terlalu keras kepala. Karena dengan kita lebih fleksibel, at least meminimalisasi masalah ya, dimana kita coba untuk menyesuaikan diri dengan keadaan lingkungan sekitar, aturan-aturan yang ada ya, dan juga untuk nggak terlalu kaku pada apa ya, contoh nih ketika kamu bernegosiasi ya, nggak harus semuanya A, bisa juga kamu jadi B gitu. Yang penting tetap tujuannya baik ya, untuk kebaikan bersama ya. Bayangkan jika kamu hidup di suatu lingkungan, padahal di situ ada aturan ya, ada tata tertib, tapi kamu punya aturan sendiri. Nah, betapa akan banyak drama di situ. Karena orang-orang yang lain ngikutin peraturan yang ada, sementara kamu kaku dengan aturanmu sendiri. Nah, itu ya, coba untuk lebih fleksibel. Oke. Kita lanjut energi hari ini. Oke, energimu hari ini. Two of Heart. Aku tarik dulu semua kartunya. Air of Diamond. Prince of Diamond. Prince of Club, dan Three of Heart. Wow, ini sih kebanyakan energi cinta ya. Oke, dari di sini Two of Heart relation, ada yang jadian, ada yang berkomitmen, berbaikan kembali, menjalin hubungan. Dan jika kamu udah punya pasangan, hubungan kamu hari ini makin harmonis ya dengan pasanganmu. Komunikasi intens, saling support, kemudian bisa juga ada pertemuan, atau kalau kalian LDR ada rencana pertemuan ya, atau ada komunikasi yang intens ya. Dia support kamu, kamu support dia, saling memberi motivasi, giving and receiving affection ya, saling mengirim dan menerima energi cinta, dan ya ada hubungan yang makin erat gitu loh. Oke, dalam pekerjaan ada transaksi, ada kerjasama, kemudian juga ada partnership ya. Intinya pekerjaan hari ini yang berkaitan dengan pihak lain ini berjalan dengan baik, sukses, lancar. Wow. And di sini aku dapat energi profitable. Hari ini ada keuntungan luar biasa yang kamu dapatkan ya, profit, keuntungan. Jadi dari usaha bisnis kamu ada profit luar biasa. Ada income yang lebih besar ya, mengalami peningkatan secara signifikan dari hari-hari sebelumnya, dan mungkin juga kamu dapat support keuangan dari pasanganmu, mau dapat transferan kali ya. Ya, intinya ini berkaitan dengan materi, uang, kesuksesan karir dan jabatan. Oke, kemudian di sini ada Prince of Diamond. Kamu akan berdealing dengan energi maskulin, usianya masih muda ya, bahkan mungkin lebih muda dari kamu. Sosok ini pekerja keras, dia orangnya friendly, suka bersosialisasi, kemudian good looking ya, sangat merawat dirinya. Ya secara kepribadian sih baik ya, karena dia pekerja keras, good looking, ramah, tapi memang dia lebih berorientasi ke materi. Bukan berarti dia matre ya, tapi dia suka kerja gitu. Pokoknya segala sesuatu itu time is money gitu loh. Segala sesuatu harus bisa menghasilkan uang ini untuk masa depan. Nah, gitu ya. Ini bisa
pasanganmu ya, mungkin lebih muda dari kamu atau kalian seusia, seumuran. Ini bisa juga gebetan kamu, rekan kerja. Jadi kamu didukung rekan kerja yang benar-benar workaholic ya, orangnya juga smart, pintar, atau ya bisa juga ini staff atau pegawai kamu ya, yang benar-benar bakal bisa membantu pekerjaan kamu hari ini. Next, Prince of Cup. Wah, ini agak-agak toxic nih. Jadi ini energi maskulin, usianya juga masih muda, tapi ini toxic ya. Pencemburu, iri hati, dengki, suka marah-marah, toxic ya, posesif, mengekang, manipulatif. Oh, ini segala macam toxic ngumpul di sini ya. Playing victim, gaslighting. Ya, jadi kamu bisa berdealing dalam percintaan dengan seseorang ini, atau bisa juga nih pasanganmu yang awalnya baik-baik aja hari ini kok jadi childish ya, jadi cemburuan, jadi curigaan gitu, atau memang ya udah dasarnya dia memang seperti itu. Ya. Nah, tapi ini juga bisa rekan kerja atau temen ya. Jadi mungkin kamu bisa antisipasi dengan menghindari atau menjauh aja ya kalau ada yang toxic seperti ini. Oke, next, Three of Heart reunited. Beberapa ada yang balikan, berbaikan lagi setelah pertengkaran, balikan sama mantan dalam pekerjaan ya. Ada yang bekerja kembali ke tempat lama, bertransaksi dengan customer atau klien lama ya. Kemudian ada juga kamu bekerja sama dengan teman lama, kawan lama, atau partner bisnismu yang lama. Oke. Lanjut ya. Apa pesan semesta untuk percintaanmu hari ini? Oke. Deep in your heart you already know the answer. The world feels right. Nah, ini sinkron dengan message in the battle tadi ya. Jadi di dalam lubuk hati terdalammu sebenarnya kamu sudah tahu jawabannya gitu. Apakah kamu sudah merasa benar atau enggaknya? Jadi kamu tuh sebenarnya jawabannya tuh udah ada di lubuk hati terdalammu. Nah, ini pesan ilahi ya melalui suara hati gitu. Oke. Lanjut. Jika hari ini ada yang ingin kamu wujudkan atau kamu manifestasikan, kita coba lihat petunjuk dari angel. Apakah terwujud di hari ini? Yap. Wow, jawabannya yes. Big happy change. Akan ada perubahan besar yang membuatmu tuh happy banget ya. Jadi terwujud. Yang terakhir, pesan ini bisa jadi inspirasi buat kamu, reminder, motivasi, atau afirmasi ya. Pesannya adalah passion pays off. Kesabaran terbayar. I'm patient because I know I'm going through a process and I'm in full acceptance of the situation ya. Jadi aku sabar karena aku tahu saat ini aku sedang berproses dan harus melalui proses ini ya. Dan aku sepenuhnya menerima dengan ikhlas situasi saat ini. Nah, ini mungkin jadi semacam motivasi buat kamu atau reminder ya. Ketika kamu bersabar, ketika kamu menyadari ini adalah proses ya, dan kamu ikhlas menerima sepenuhnya, kesabaran kamu akan terbayar secepatnya ya, otomatis dengan sendirinya. Oke guys, ini pesan yang bisa aku sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga resonate. Untuk pesan-pesan yang baik jadikan sebagai motivasi, klaim energinya. Untuk beberapa mungkin yang negatif jadikan sebagai kewaspadaan ya, atau untuk pengingat aja. Thank you dan nyimak videoku. Jangan lupa untuk like, share, dan komen. Oh ya, aku juga ucapkan terima kasih buat kalian yang udah kirim aku super thanks ya. Semoga rezeki kalian semakin berlimpah. See you, bye bye.